Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Emang gak cukup sekali nonton Pengabdi Setan 2. Setelah selesai nonton pas 30 Juli kemarin dan di perilisan perdananya 4 Agustus ini, aku memutuskan buat nontonnya lagi. Ya, untuk memastikan apakah film ini emang selayak itu. Dan tanpa terlalu banyak basa-basi di awal video ini, yang bisa aku sampaikan adalah film Pengabdi Setan 2 teramat layak buat ditonton berulang bahkan. Dan jadi satu-satunya film horor Indonesia yang ku tonton lebih dari 1 kali. Standar tertinggi film horor Indonesia yang bikin film horor lainnya terasa biasa aja. Mungkin terdengar klise ketika kalian dengar respon orang-orang yang udah pada nonton. Pada bilang, buat nafas aja susah. Sensasinya kayak roller coaster. Sakit kepala dibikin stres film ini. Dan banyak respon lagi yang hampir semuanya positif. Ya emang sih, Pengabdi Setan 2 Communion adalah kesintingan Joko Anwar yang mampu melewati batas standar horor Indonesia selama beberapa tahun ini. Kehadiran Pengabdi Setan 2 jadi gebrakan baru, standar skala internasional, sebuah sequence horor berkelas yang sulit diungkapkan dengan satu baris kalimat. Kalau Hollywood punya Jordan Peele, Indonesia punya Joko Anwar. Film besutan Joko Anwar ini kayak punya benang merah yang tidak terlihat jelas, tapi sangat bisa kurasakan. Jadi kayak ada benang merah antara film yang bukan Pengabdi Setan, tapi karya Joko Anwar dengan film Pengabdi Setan ini. Ya gitulah intinya. Siapa lu? Bodoh amat deh kata banyak orang yang bilang kalau Doi itu ogah nyari bintang baru buat main di filmnya. Dan hal ini justru jadi keuntungan. Para pemain sangat mengerti apa yang diinginkan Joko Anwar dan mereka tahu betul cara menghargai naskah yang telah dibuat sang maestro. Pengabdi Setan 2 bukan sebatas film horor. Ini melebihi ekspektasi dan bahkan terasa mengembalikan sensasi horor lawas di era 70-80-an. Di mana film horor kala itu mampu membuat penontonnya seperti dibuntuti rasa takut meski filmnya udah berakhir. Joko Anwar mengerti dan sangat peka gimana caranya membuat sensasi horor lawas itu bisa masuk ke penonton generasi modern sekarang. Dan itu berhasil. Pengabdi Setan 2 memang sekompleks itu. Semua udah sepakat kok desain produksi film ini top marko top. Apa yang mau dicela coba? Nggak ada. Yang akhirnya aku sadari, entah ini cuma kebetulan, Pengabdi Setan 2 mungkin tidak sengaja kayak nyentil film-film horor Indonesia yang cenderung berlebihan. Misalnya aja deh, kayak pocong atau mayat yang sudah dikafani emang dibikin sesuai kodratnya sebagai orang yang sudah mati. Para pocong ini nggak perlu harus tiba-tiba loncat sana-sini atau menampakkan diri dengan cara yang bikin geli. Cuma bermodalkan mata si pocong yang tiba-tiba melotot aja, itu udah cukup membuat seisi bioskop teriak histeris. Kemudian scene kematian beberapa tokoh karakter yang dibuat lebih masuk akal dan dramatis. Dramatis bukan yang lebay, justru dalam hal positif. Intinya semua respon penonton setelah menonton film ini emang seperti itu adanya. Bukan karena ini filmnya Joko Anwar lantas kita mengagungkan beliau, tentu tidak. Penonton Indonesia udah cukup cerdas dan tahu betul membedakan film yang berkualitas atau yang bukan. Tapi, lagi-lagi, mengomentari beberapa penonton yang menganggap film ini tidak cocok buat mereka. Bro, intinya, sasaran penonton film ini bukan Anda. Besar harapan film Pengabdi Setan 2 Communion mendapatkan jumlah penonton melebihi kesuksesan Pengabdi Setan pertama. Bahkan kalaupun tidak sampai menyentuh angka si Desa Dancer itu, ya biarkanlah. Setidaknya Pengabdi Setan 2 sukses mencetak standar baru dan tertinggi untuk film horor Indonesia. Yang menjawab pertanyaan kalian, apakah lebih nikmat nonton film Pengabdi Setan 2 ini di IMAX? Jawabannya iya. Soalnya pas nonton kedua kali dan aku coba nonton di teater reguler, emang agak sedikit berbeda. Tapi tenang aja, kalian masih bisa menikmati experience horor maksimal seperti di teater IMAX. Kemudian apakah film ini ada triloginya? Harusnya ada sih. Soalnya ending film ini masih gantung banget. Dan ada tokoh karakter yang munculnya cuma sebentar di Pengabdi Setan 2 ini. Dan mereka sempat muncul juga di Pengabdi Setan 1. Bahkan karakter tersebut belum diceritakan lebih dalam keterlibatan mereka sama semua tragedi dan juga sekte tersebut.
Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.